Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nuroji, SHI, MSI. Dan tak pula saya hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya. Lanjut saja pada pembahasan makalahnya. Yang pertama adalah definisi janji dan akad. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab atau penawaran dan kabul atau penerimaan. Istilah al-aqdu atau akad dapat disamakan dengan istilah verbintenis atau perikatan dalam kasus KUHP Perdata. Sedangkan istilah al-ahdu atau janji dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst. Pada dasarnya, prinsip-prinsip akad sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, ada rukun akad. Yang pertama adanya akidain atau dua orang yang berakad, yakni terdiri atas pemilik modal atau malik dan pengelola atau amil. Yang kedua adanya ma'qud alaih, yaitu objek yang masuk dalam unsur akad. Berdiri dari A. Jenis pekerjaan, amal, B. Laba, dan modal. Yang ketiga sihat akad. Terdiri dari sihat ijab atau menyerahkan dan sihat kabul. Adapun selanjutnya adalah asas-asas akad. Asas yang pertama asas kebebasan berkontrak atau al-huriyah. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract yang dalam hukum syariah merupakan prinsip dasar dan utama dalam hukum Islam. Selanjutnya ada asas konsensualisme atau ittifaq. Konsensual secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan atau ittifaq. Dalam hukum syariah, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan ikatan. Yang ketiga ada asas kerelaan atau al-ridoyah. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dan para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan misstatement. Selanjutnya ada asas al-adalah atau keadilan. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima ada asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum, dan asas akad itu mengikat para pihak. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat suatu asas bahwa setiap akad perjanjian bersifat mengikat para pihak atau ilzam atau binding. Ketentuan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1. Selanjutnya, adapun larangan dalam akad. Yang pertama adalah maisir. Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syariah. Namun perpindahan itu terjadi melalui permainan seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, ataupun secara matematis dan rasional, baik itu menyangkut barang, harga, ataupun waktu pembayar uang atau penyerahan barang. Selanjutnya ada batil.
akad jual beli atau kemitraan untuk mendapatkan keuangan ataupun penghasilan. Namun barang yang diperdagangkan atau proyek yang dikerjakan adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti kemitraan untuk memproduksi narkotika. Adapun selanjutnya tadlis. Tadlis adalah tindakan seseorang penjaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan yang lebih, atau tindakan oplos termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya ada riba. Pertukaran sesama barang ribawi sejenis dengan kada yang berbeda, perbedaan itulah yang disebut riba. Selanjutnya ada gaban. Penjual memberikan tawaran harga di atas rata-rata harga pasar tanpa didasari oleh pembeli. Selanjutnya ada najas, penawaran palsu, di mana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar-menawar tersebut, sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dagangan dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya. Selanjutnya adalah larangan dalam akad adalah ikroh. Ikroh adalah segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Jenis pemaksaan dapat berubah ancaman fisik ataupun memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh. Dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dan banyak. Selanjutnya ada mudtar, jual beli dan pertukaran di mana salah satu pihak dalam keadaan sangat menjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat. Sehingga di sini terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah ada GIS, menyembunyikan informasi tentang barang ataupun jasa. Selanjutnya adalah berakhirnya suatu akad. Berakhirnya akad karena fasad adalah rusak atau putusnya akad yang mengikat antara muta akidain atau kedua belah pihak yang melakukan akad, yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya. Sedangkan berakhirnya akad adalah berakhirnya ikatan antar kedua belah pihak yang melakukan akad atau mujib dan qabil setelah terjadinya atau berlangsungnya akad secara sah. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila yang pertama telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati. Apabila akad tersebut memiliki proses waktu seperti pada akad ijarah yang telah habis masa kontraknya. Selanjutnya adalah terrealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Misalnya pada akad tamlikiyah yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan dengan pola akad jual beli. Maka akadnya berakhir ketika masing-masing pihak yang telah melakukan kewajiban dan menerima haknya. Penjual telah menyerahkan barangnya dan pembeli memberikan staman atau harga yang telah disepakati. Yang terakhir adalah berakhirnya suatu akad adalah berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung
akad. Eh, Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan.